Rasionalisme klasik dan modern. 1. Plato. A. Pemikiran dan pemikir yang mempengaruhi Plato. 1. Pythagoras yang memberikan pengaruh bagi Plato tentang keabadian jiwa, mistisisme, dan matematika. Yang kedua, Parmenides yang memberikan Plato pemikiran tentang kenyataan yang abadi. 3. Herakleitos yang memberi Plato dasar pemikiran tentang tidak adanya sesuatu yang permanen dalam dunia fisik. 4. Sokrates memberi pengaruh kepada Plato tentang problem etika atau moral, serta perlunya tujuan kehidupan di dunia, karena Plato menekankan perlunya menggeluti pengetahuan tentang yang baik dan yang menjadi tujuan semua idea. Adapun Plato sebagai pendiri epistemologi dan teori pengetahuan Plato. Teori pengetahuan Plato adalah upaya untuk memecahkan pertentangan antara pemikiran Herakleitos dengan pemikiran Parmenides. Herakleitos menyatakan bahwa realitas adalah sesuatu yang senantiasa berubah, sementara Parmenides menyatakan bahwa realitas adalah sesuatu yang tidak berubah, sesuatu yang tetap, sesuatu yang abadi. Yang kedua, doksa dan epistem. Dalam buku Republik, Plato mengemukakan adanya pengetahuan sejati dan tingkatan pengetahuan. Perkembangan itu ditempuh melalui dua jalan. Pertama, jalan doksa atau pendapat dan opini. Kedua, jalan epistem atau pengetahuan sejati. Yang ketiga, alegori gua Plato. Dalam buku Republik, Plato mengemukakan tentang alegori gua atau The Allegory of the Cave. Ia mengisahkan ihwal orang yang tahanan dan terbelenggu di dalam gua di bawah tanah sejak kecil. Yang keempat adalah pandangan tentang manusia. Pandangan Plato tentang manusia bersifat dualistik, yaitu memisahkan antara jiwa, roh, pikiran, dan tubuh. Plato mengungkapkan adanya 3 elemen jiwa. Pertama adalah pikiran atau akal. Kedua adalah semangat dan keberanian. Ketiga adalah nafsu. Bagi Plato ada 3 elemen kodrat atau esensi dasar manusia, yaitu akal budi, jiwa, dan hasrat. Akal budi bersifat teoretis dan praktis sekaligus. Jiwa merupakan sumber energi psikologis yang dapat mengungkapkan dirinya dalam emosi, sedangkan hasrat secara umum berkaitan dengan objek kebutuhan jasmaniah dan lain sebagainya. Spinoza dilahirkan dari keluarga Yahudi yang melarikan diri dari Spanyol dan tinggal di Amsterdam, dan kemudian dipaksa meninggalkan Amsterdam akibat pemikiran bebasnya. 5. George William Friedrich Hegel dilahirkan di Stuttgart, Jerman bagian selatan. Hegel selalu berbicara tentang yang absolut, ide, yang satu, roh, dan dunia, selalu dalam huruf besar. B. Ajaran-ajaran pokok empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Yunani, empiria, empiros, yang berarti pengalaman. Dalam filsafat, istilah ini. Kedua adalah Baruch Spinoza. Spinoza dilahirkan dari keluarga Yahudi yang melarikan diri dari Spanyol dan menetap di Amsterdam, dan kemudian dipaksa meninggalkan Amsterdam akibat pikiran bebasnya. Ketiga, George Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel dilahirkan di Stuttgart, Jerman bagian selatan. Hegel selalu berbicara tentang yang absolut, ide, yang satu, roh, dan dunia, selalu dalam huruf besar. B. Ajaran-ajaran pokok empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Yunani, empiria, empiros, yang berarti pengalaman. Dalam filsafat, istilah ini biasanya dipertentangkan dengan rasionalisme. Empirisme adalah doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa semua pengetahuan bersumber dari pengalaman. Tokoh-tokoh filsuf empiris adalah 1. Aristoteles,
2. Roger Bacon, 3. Francis Bacon, 4. Thomas Hobbes, dan 5. John Locke. Aristoteles adalah generasi akhir dari filsuf Yunani. Adapun tulisan-tulisan tersebut antara lain berkaitan dengan metafisika, politik, biologi, pengetahuan, estetika, logika, dan lain-lain. Yang kedua adalah Roger Bacon. Roger Bacon adalah pemikir terbesar zaman skolastik. Pertama, dengan tegas mengemukakan perlunya eksperimen untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan perlunya ilmu pengetahuan bagi kemajuan. Yang ketiga adalah Francis Bacon. Francis Bacon dikenal sebagai bapak metode induktif, empiris, dan eksperimental. Bacon menulis buku tentang metode empiris dan eksperimental yang berjudul Novum Organum, yang ia maksudkan sebagai penolakan terhadap metode logika deduktif Aristoteles. Yang keempat, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes adalah pemikir fungsi tubuh atau otak, sedangkan pikiran nalar adalah produk sensasi. Hobbes menerima pandangan-pandangan dunia ilmiah yang deterministik dan sangat terkesan baik dengan John Locke. Di bidang filsafat ini, pengetahuan John Locke dikenal sebagai salah seorang peletak dasar empirisme. Ia terpengaruh oleh pandangan filsafat Descartes dan keilmiahan Newton. Locke seorang empiris radikal yang membenci metafisika, dan hal ini ditunjukkan dari suratnya pada seorang teman yang mengkritik Leibniz, yaitu, "Kamu dan saya sama-sama sudah muak dengan permainan seperti ini." Maksudnya ia menolak idealisme dan metafisika model Leibniz dan Plato. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.